Wong padha profesi maling. Profesi apa jenenge? WTS misalnya. WTS padha WTS e. Apa kok lesu ngono ya sedina gak payu blas. Kan pelanggan blas ya. Lah sampean ya apa? Aku mau spesial 10 ya. Ngono kawane. Lalu ya aku mulai nggawa apa ya iki lho gawa dhisik sampean. Menika lek wis payu balik ada kebaikan. Sehingga jangan dianggap orang-orang yang seperti itu tidak ada kebaikan yang mereka baik kepada teman-temannya. Makanya ya koncone ya oke. Tapi konco komunitas mereka. Lah sama itu ketika sama ada di komunitas yang baik ya konco komunitas yang baik. Jangan cari komunitas yang buruk. Sehingga sampai ketemu ambil sesuatu yang membahagiakan dunia akhirat. Begitu juga akan memperbaiki kehidupan sampean dunia akhirat. Ya Ali, he Ali. Alai kana tepono sapa sira bisidqil hadisi kelawan temeni omongan. Wa khifdil amanati lan rakso amanah. Wa saqain nafsi lan lumani ati. Wa ifatil bagni lan karaksone weteng. Wahai Ali, jagalah mulut kamu dalam berbicara. Jadi wong nek ngomong iku kudu hati karena mulut itu, lidah itu lebih tajam daripada pedang, daripada silet, ya kan? Lebih tajam. Dan mulut itu lebih panjang daripada jalan tol, ya kan? Iya tenang. Saya ki jalan tol Indonesia paling entek di pinggir laut ya, pojokan. Ini sama telepon ngomongan sampai ke Amerika bisa, lambe ya. Sehingga sangat lebih menyakitkan. Orang itu ketika tidak disakiti dohirnya, tapi disakiti dengan pembicaraannya, lidahnya. Sama nih gak usah ngomong macam-macam lah, sama kayak toko sama kayak ngono ya wis. Ya ngene sing ngene lambene apa irunge lah lambene. Lah iya lek kan untune ya lucu lek. Ngene untune ucul, ngene ayah. Bisidqil hadis. Ngomong yang benar, ngomong sing temen, ngomong yang jujur, ngomong yang baik, ngomong yang tidak menyakiti hati orang lain. Itu sudah merupakan sebuah sedekah. Makanya jangan dibatasi orang sedekah. Ngomong orang itu min afatil lisan, orang menjaga lisan itu ada 6 hal yang wajib dijaga kata Imam Ghazali itu. Di antara adalah min afatil lisan. Lisan, tangan, kaki, mata, telinga, hati. Itu 6 yang ada 7. Satu lagi farji. Farji, ngerti farji? Masa sebut maknanya? Ya, kemaluan. Nah, kemaluan. Kemaluan itu kan isinan. Jadi sama kunam. Jare udang. Udang ngomong, wah udah udang. Kunam lek sampeyan. Itu ada afatnya, termasuk lisan, Pak. Ngomong sak kecap, ngelarakno atine wong, selamanya akan teringat. Selamanya akan teringat. Bahkan kebaikan seseorang itu akan hilang berapapun kebaikannya karena lidah. Makanya ngomong itu kudu hati-hati, Pak. Aja sembarangan ngomong. Ngomong itu guyon ya oleh, tapi ini kali sembarang. Kadang-kadang kok guyon itu udah tukaran. Gara-gara apa? Ngomong sak nyeplos, saya gak mikir. Iki tak omongno iku wong dari loro ati apa ora. Itu ndak terpikirkan di sini. Karena apa? Karena terbiasa tidak menjaga mulut atau lisannya. Jadi uang itu semudah itu. Orang itu sakit hati yang mudah, bahagia juga mudah. Akan lebih mudah ketika sakit hati itu dengan lisan. Aku yakin melaku sama gepuk pok, ngono ya kabar mure. Tapi melaku ketemu langsung cuk, ngono kira-kira ya. Iya kan? Iya opo sih? Iya cak ngono. Tapi mburi bendo. Khifdil lisan. Wa khifdil amanah kata Rasulullah. Menjaga amanah. Kenapa Rasulullah itu pernah saya sampaikan, Rasulullah itu dari kecil sudah punya sifat amanah.
punya sifat amanah. Kenapa? Karena dari kecil Rasulullah tidak pernah bohong. Rasulullah itu diamanai orang-orang tetangga-tetangganya, orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi. Ketika mereka itu akan pergi, harta bendanya dititipkan kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka pulang, hartanya tetap aman, tidak berkurang. Ini Pak menjawabnya. Ya, sehingga amanah itu penting. Manusia itu diamanai oleh Allah. Non sewu. Sebelum sampean dilahirkan oleh Allah Ta'ala di dunia, roh sampean itu sudah berjanji kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ketika setiap orang yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, mereka dalam keadaan karena sebenarnya sudah punya janji dengan Allah. Nah, begitu gede pinter, wis iso ndelok wong ayu. Ya, iso golek duit. Wis ngerti enak, ngerti seneng. Orang mulai meninggalkan amanahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang banyak terjadi. Sehingga bagaimana ketika dia menyikapi antara perintah Allah Ta'ala dengan kepentingannya? Nah, ini yang namanya tidak jaga amanah. Kepentingan ambil perintah Allah, ibadah ambil sesuatu yang membahagiakan dirinya lebih dahulu mana? Kalau kita termasuk orang yang amanah, kita akan menjaga janji kita kepada Allah bahwa kehidupannya ini untuk ibadah, tidak yang lain. Untuk ibadah itu artinya bukan berarti awake dhewe sembahyang tok, bukan. Tapi untuk ibadah itu melakukan sesuatu yang baik, amalan sholihan, wala yusrik bi ibadati rabbih ahad. Amal yang baik, Pak. Termasuk amal yang baik itu ketika orang menjaga amanah kepada sama manusia, amanah kepada Allah. Belum menungso itu dikai amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi khalifah fil ardi, jogo dunia. Ada salah satu tanda dunia itu kiamat ketika apa? Dunianya sudah mulai rusak. Sama nek delok film apa yang 2012 ya, film kiamat itu loh, film itu loh. Kiamat itu didahului apa? Kerusakan alam. Ketika alam sudah mulai rusak, kebutuhan manusia sudah tidak bisa tercukupi dari alam, maka apa yang dilakukan? Segala sesuatu yang penting menguntungkan bagi dirinya. Akhirnya tambah rusak. Begitu tambah rusak, dunia akan hancur, proses kiamat. Kenapa bisa begitu? Karena manusianya gak amanah menjadi khalifah fil ardi. Gak amanah. Kalau orang itu amanah, semuanya akan berjalan baik. Maka hari kiamat itu ketika apa? Ketika sudah tidak ada orang yang mau berpegang teguh kepada amanah. Wis gak ana wong api. Wis gak ana wong jujur. Wis gak ana wong sing ngrewangi wong, gak ana yang membantu orang lain. Sudah tidak ada lagi orang yang berbicara baik, sudah tidak ada lagi orang yang beribadah. Rusak. Alamnya sudah rusak, manusia ya wis rusak. Maka alam akan hancur. Hancurnya alam semesta ini namanya kiamat. Nah, berarti kira-kira kalau sampean ini di sini saja, ini orang di sini ini terus menyumbangkan kebaikan bagi alam, ini sudah berarti termasuk mengurangi tanda-tanda kiamat. Sebab merusak alam semesta itu ketika sudah tidak ada kebaikan. Jadi nek sampean termasuk orang yang menyumbangkan ketidakbaikan, berarti sampean termasuk orang yang memperjelas tanda-tanda kiamat. Walaupun kiamat itu sudah menjadi ketentuan Allah, tapi Allah Ta'ala punya tanda-tanda hari kiamat. Kapan? Tidak tahu. Selagi zaman masih melakukan sesuatu yang baik, selagi zaman masih berbicara sesuatu yang baik, selagi sampean masih memberikan kebaikan bagi orang lain, selagi sampean tidak ingkar dengan amanah sampean kepada Allah dan kepada makhluknya, maka sampean termasuk orang-orang yang memperkecil kemungkinan cepatnya yaumil kiamat. Sampeyan nek kepengin ngrasakno enake dunya ya lakonono sing apik. Saya yakin orang yang melakukan kebaikan itu pasti akan diberikan kebaikan oleh Allah.
Dan orang yang melakukan keburukan, mereka lah orang yang akan mendapatkan keburukan dari Allah. Jadi mek ngono to, Pak. Sampeyan kepengin enak lakonono sing apik. Sampeyan kepengin enak lakonono sing elek. Walaupun mungkin ketika sama melakukan sesuatu yang buruk itu merasa nikmat, tapi dampak dari sesuatu yang buruk yang sama lakukan itu akan timbul kejelekan. Itu amanah. Sama diselai duit wong ngono misalnya kawan bayar ngono sama tekno. Ya ketika sama ngentekno duit gue enak, Pak. Tapi ketika ditagih, iki wis kok bayarno. Waduh, pentelas. Kayak apa? Happy New Year. Happy New Year. Happy misalnya gitu. Ya ketika itu emang kan enggak merasa nikmat. Tapi kemarin pas ngentekno duit ya enak. Duit, sapa gak ngrasakno enak duit. Kabeh ngrasakno enake duit. Makanya kabeh kepengin akeh duit. Tapi kebetulan gak dikai duit ya Allah Taala. Wasaqain nafsi dan lomane ati. Wong loman. Ya, kemarin dalam bab awal, bab yang kemarin juga sudah dibahas namanya loman gitu ya. Untungnya orang yang punya hati yang loman sih. Apa? Dermawan. Orang yang dermawan itu ada banyak keuntungan. Baik keuntungan dunia atau keuntungan akhirat. Dan orang yang dermawan itu dekat dengan surganya Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan makhluknya Allah, dan jauh dari nerakanya Allah. Iku wong loman. Nah, wong medhit adoh be Allah, adoh rahmati Allah, adoh swargane Allah, cedhek nerakane Allah. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa ifatil batni lan karaksone weteng. Karaksone weteng itu apa? Menjaga perut kita dari sesuatu yang haram. Karena sedikit saja sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, maka itu akan menjadi api neraka di dalam perut. Terus kayak ini, cara gampangane, lek neraka itu kan menyakitkan. Sesuatu yang haram itu seperti sesuatu yang menyakitkan. Sampeyan mangan pedesnya nemen, lak lara ngoten. Sampeyan mangan barang haram, akhirnya perut sampeyan juga sakit. Sakit apa? Sakit diazab Allah Taala dengan api neraka. Dulu kira cuma begitu toh. Coba sampean mangan sing enak-enak. Weteng sampean kan merasakan nikmat. Sampean ngene iki mangan tahu, mangan gorengan. Iki kan enak-enak. Perut sampean juga gak lara. Tapi ketika sampean makan sesuatu yang tidak nikmat atau sesuatu yang haram, maka perut sampean akan dipenuhi dengan api neraka. Ya kalau gak percaya lakon panganan ae sing haram. Ayo lek gak mempet dhisik weteng sampean. Ya, dia makan beling namanya coba. Ayo makan beling. Lah weteng sampean mempet. Lah iku ono semangan beling gak apa-apa lah kalah. Nah, asline belingnya gak dipangan iki, Pak. Disimpen to ora itu, Pak. Disingetno. Asline gak apa-apa. Ya, iki sehingga lakukanlah sesuatu yang baik menurut Rasulullah. Kasurat dunubu dzabahu. Jangan sampai hilang namanya cahaya Allah. Makanya uang itu kudu benar-benar melakukan sesuatu yang baik. Kehidupan dunia itu masruhatil akhirat. Akhirat kita itu akan ditentukan di mana kebaikan kita lakukan di dunia. Sama nek umpamane gampang saja, sama itu meneliti orang ini ahli surga apa ahli neraka. Dalam uripe. Nek uripe dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti ahli surga. Ketika hidupnya itu orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti ahli. Gampangane ngomong. Lek cara delok yang tahu siapa ahli surga dan neraka ya Allah sih sebenarnya. Cuman Allah saja yang tahu. Tapi menungso ini itu punya kemampuan untuk melihat apa yang menjadi ketentuan Allah. Beberapa orang akan diberikan kemampuan. Termasuk kemampuannya adalah melalui ilmu. Ya, melalui ilmu. Sehingga dalam ilmu orang yang taat kepada Allah, mereka pasti akan masuk surganya Allah. Mereka yang ingkar kepada Allah masih masuk nerakanya Allah. Cara ilmu, cara kudrat iradat ya karepe Allah. Ya, cara kudrat iradat karepe Allah. Tapi cara ilmu sebatas pengetahuan manusia, siapa yang melakukan keburukan pasti akan dibalas keburukan, siapa yang melakukan kebaikan dibalas kebaikan. Cara ilmu. Cara kudrat iradat Allah ya terserah sama Allah. Allah Taala mau meletakkan kita di mana ya urusan Allah. Masuk sama melakukan api ya ono wong api itu akan mlebu neraka. Akeh.
Kenapa? Karena ada keburukan di dalam kebaikannya. Sama sedekah kepingin dilem wong, keburukan di tengah kebaikan. Sama sholat kepingin dianggap dilem wong khusyuk, keburukan di dalam kebaikan. Sehingga murninya kebaikan itu ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas, itu murninya kebaikan. Ya, kenapa kemudian sering saya sampaikan innallaha la yanduru qaumin la yanduru suarikum walakin Allah yanduru fikum. Kenapa Allah Ta'ala tidak melihat dohirnya? Karena dohir itu bisa kamuflase, Pak. Cuman iso delok apa jenenge wong iki ketok gigantang padahal sesungguhnya hatinya buruk, bisa saja. Kan makanya Allah Ta'ala itu yang paling diperhatikan adalah hatinya. Sehingga sidq kemurnian dalam melakukan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Enggak kadang-kadang niat ini innamal amalu binniyat. Orang itu tergantung kepada niatnya. Ketika niatnya baik, maka amalnya akan dinilai baik. Ketika niatnya buruk, maka amalnya akan dinilai buruk. Tergantung niat. Walaupun terlihat amalnya baik, wong sedekah tapi ini kepingin cuman calon DPR, ya sedekahnya akan dilihat buruk oleh Allah. Bahkan nek gak dadi kok karpetnya dijaluki maneh. Nah ya, DPR nyumbang karpet, gak dadi langgare karpetnya disupuhi maneh. Itu karena gak jujur, ya karena ndak ikhlas. Maka kebaikannya itu akan dinilai keburukan oleh Allah. Tapi tidak ada langsung yang namanya keburukan itu kemudian dinilai buruk, tidak ada. Kalau kebaikan dinilai buruk ada. Ya, gitu. Sehingga apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya Ali wa Ali, bi'sa sadiku, bi'sa. Sa ele-ele as-sadiku utawi konco. Iku alladzi wong yaksiru kang pepeko sapa alladzi fi sadiki ing dalem koncone alladzi. Wa yufsi lan nyebaraken sapa alladzi sirrahu ing rahasiane sadiq. Saele-ele kanca yaiku wong orang yang menyebarkan keburukan temennya sendiri. Nah, golek kanca ini. Golek kanca itu yang bisa menutupi aib temennya. Ojo kanca malah nyebarno eleke kanca. Saele-ele wong kata Rasulullah adalah orang yang menyebarkan keburukan atau rahasia orang lain. Sampeyan dadi wong aja gampang ngelekno kancane. Kanca eleke kanca sampeyan harus ditutupi kebro. Aja jujur-jujur bare iku mentutan. Ngono misale. Arek kowe turu ngileran misale. Jangan. Dia apa wah apik. Karena teman, karena sahabat. Maka sahabat itu seharusnya melindungi kebaikannya. Jangan mencari sahabat yang kemudian sahabat itu mau menyebarkan keburukan temannya. Golek kanca ya kanca sing apik. Ya yang bisa melindungi privasi dari orang lain. Bukan masuk kanjeng Nabi itu yang murui, Pak. Murui untuk menjadi sahabat yang baik. Makanya Rasulullah itu dengan sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak pernah berperilaku buruk. Selalu memberikan memberikan contoh kebaikan dan selalu melakukan kebaikan. Maksudnya apa? Ya golek kanca iku golek kanca yang bisa merahasiakan keburukan orang lain. Ya Ali alfu sadiqin utawi 1000 kanca iku qalilun sithik kata Rasulullah. Wa aduwun lan musuh wahidun kang siji iku kasirun akeh. Kanca 1000 kurang. Musuh siji kakean. Nah, ya. Itu Rasulullah yang menyampaikan itu. Sehingga jadilah orang yang baik supaya apa? Supaya sampai duwe kanca sing akeh. Ojo dadi wong elek. Kalau dadi wong elek iku dimusuhi wong. Musuh siji itu sudah menjadi sesuatu yang berat dibandingkan banyak teman. Wong nek kancane akeh itu banyak untungnya. Sama misalnya ana apa-apa ya ditulungi kanca. Maka 1000 sahabat itu sedikit. Tapi 1 musuh itu sudah terlalu banyak. Karena musuh itu menciptakan keburukan. Dari keburukan musuh itu, sampean bisa melakukan sebuah keburukan. Contohnya, orang yang saling membunuh.
Orang yang berantem kemudian membunuh satu antara yang lain, yang dibunuh sama yang membunuh sama-sama masuk neraka. Kayaknya apa begitu? Karena yang membunuh ini nggak pingin terbunuh, akhirnya dia membunuh. Yang terbunuh sebenarnya dia ingin membunuh tapi kalah, akhirnya terbunuh. Berarti podo duwe salah, podo duwe elek karena bikin mati ini. Beda dengan Qabil dan Habil ya. Qabil dan Habil itu yang dibunuh Habil. Ya, Habil yang dibunuh ya. Habil itu ketika dibunuh oleh Qabil sama sekali tidak melakukan perlawanan. Kenapa? Karena si Habil berharap kalau saya melakukan perlawanan berarti sama halnya saya ingin membunuh Qabil, sehingga matiku gak mati sahih, sehingga mati saya gak mati kebaik, mati ini mati buruk gara-gara aku kalah dia terbunuh. Cara aku sih menang mesti konsen tak paten, kan begitu. Sehingga orang saling membunuh itu sama, kecuali membela diri ya. Membela diri misalnya karena didolimi, ono wong dirampok terus marono rampok itu pateni ya beda lagi. Ono kasusnya arek sing sepeda dirampas akhirnya sing rampas dipateni, itu yang membunuh tidak salah. Karena kalau tidak begitu maka dia dizolimi. Kalau orang sama-sama punya kepentingan, kemudian kepentingan itu membuat dirinya membanding membunuh orang lain, maka sesungguhnya dia dalam neraka. Yang dibunuh pun karena dia ingin melakukan perlawanan dan ingin membunuh, maka sama-sama keduanya masuk neraka. Sing dibunuh qatil wal maktul fitnah. Padha ambek wong arrosi wal murtasi fitnah. Sing nyokok mesin disokok tetap mlebu neraka. Orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Makanya kenapa Sayyidina Umar itu ketika katanya mateni terus diidoni, Sayyidina Umar gak bisa mateni sebab dia membunuh, khawatir membunuhnya karena nafsu. Lek dia mateni karena nafsu, maka tidak ada bayangan surga di hadapannya. Makanya gak bisa dipateni wong kafir dicono. Nah, sebab apa? Sebab dia tidak mau membunuh karena nafsu. Maka tinggalkan nafsu itu. Terakhir dia Ali, lisodakoti iku kedue konco alamatun utawi pira-pira tondo. Sing diarani konco sing baik itu ada tandanya. Yang pertama ayya ja'ala yaitu ndadekaken malahu ing dunyane iku duna maliki sak ngisore arta sira. Wa nafsahu lan awake iku duna nafsika ngisore awak sira. Wa irdahu lan kehormatane kanca iku duna irdika ngisore kehormatanmu. Kanca sing apik itu ketika ada teman yang mau berkorban hartanya, berkorban kemuliaannya dan mengorbankan dirinya. Kanca iki ngono, Pak. Ojo golek kanca yang tidak mau berkorban kepada sampean. Atau sampean jadi kanca yang baik ketika sampean mau berkorban untuk orang lain, hartanya. Sampean duwe kanca butuh yo kayak ono. Sampean iso rewang ono. Sampean iso muliakan. Jangan sampean cuma jadi teman yang pingin dimuliakan, pingin diuntungkan, pingin mendapat keuntungan pribadi tapi tidak mau menguntungkan orang lain. Sampean kepingin dibelani tapi gak gelem belani. Sampean nek nuwun sewu, sampean kalau melihat orang-orang yang film Cina itu apa Yakuza itu, geng terbesar di Cina itu kan Yakuza itu ya. Cina apa Jepang? Cina. Hah? Jepang. Orang Jepang itu Yakuza atau lek di Cina itu apa gengnya? Triad. Sama katono Cina gak paham sampean. Katro sampean. Manen tulino. Uang sambohong. Orang itu kalau banyak berjalan-jalan dia akan banyak tahu. Geng-geng itu, geng-geng besar dunia itu, ketika dia melihat temannya yang terancam dalam bahaya, dia korbankan segalanya Pak, untuk temannya. Dan ketika dia melakukan kesalahan untuk temannya, dia berani berkorban. Makanya punya kesalahan dia potong jari, itu berkorban Pak. Itu contoh kesetiaan jadi teman. Loh, itu wong gak Islam loh Pak.
Nah, jeruk geng itu yang banyak keburukan. Itu bisa melakukan mempraktekkan kesetiaan yang mestinya yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Berkorban hartanya. Wis, sakit dicekel polisi yo tebus, goblok konco. Kehormatan dirinya pun dikorbankan demi teman-temannya. Iya kan, hartanya, dirinya. Wis aku wani mati. Nek sepenting bosku selamat kan gitu. Itu teman yang mesti yang disampaikan Rasulullah seperti itu, dan ini dipraktekkan oleh orang-orang non Islam. Nah, kadang orang Islam itu nek kemudian dia mau berteman ketika dia untungkan saja, ketika tidak diuntungkan tidak tahu, jadi konco, atau jadi konco kepingin oleh keuntungan dari konco yang lain. Dan ini praktek, ya, nyatanya begitu, gitu. Tapi artinya bukan berarti mereka lebih baik dari kita, ya, bukan lebih baik dari kita. Kita tetap orang yang paling baik, orang yang paling beruntung. Itu adalah orang yang mau menghambakan dirinya kepada Allah. Ya, masih mereka punya kebaikan persahabatan, tapi mereka tidak punya iman. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang paling beruntung. Tapi keimanan itu akan lebih sempurna ketika sawan menjadi orang yang baik atas siapapun. Jadi gamek baik kepada dirinya kepada Allah, tapi baik antar sesama. Seorang kawan, seorang teman, seorang sahabat mengorbankan hartanya, mau mengorbankan dirinya, demi teman yang lain, demi temannya. Itu namanya persahabatan dunia akhirat. Mau berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dipertemukan oleh Allah di akhirat. Gak ada dunia tok ketemu, Pak. Kayak aku ambil sampean ini insyaallah ketemunya dunia sampai akhirat. Bukan nang swarga cangkruan sampai sampean. Cangkruan di sampean di ini ya. Di akhirat nanti mudah-mudahan. Yes. Fasul fit taubati qala wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Muga-muga barokah. Nggih, monggo. Nggih. 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 Ini dua. Tak kotoran dia sama nih. Sering saya sampaikan bahwa orang itu ketika bertaubat kepada Allah, maka semua kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Apapun dosa sampean itu sebanyak buih di lautan, maghfirah Allah, rahmatnya Allah lebih banyak daripada dosa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Jangan pesimis, jangan suudzon kepada Allah. Doa sampean akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sampean mau bertaubat kepada Allah. Sak pira dosa sampean gedene? Dosa sampean iki sak uripe sampean, sak umure sampean urip. Akan tetapi rahmat Allah, maghfirah Allah tidak selamanya. Sak pira dosa sampean, maka semuanya akan diampuni oleh Allah taala ketika sampean mau bertaubat. Masa sing goroi ngono iku mau jadi kate nang ndi ngerti bae konangan mulene mampir ngene. Biasa supir kan begitu. Ya kok? Ngasuh mampir ya? Ngasuh mampir. Mari mampir nang kene. Jangan mampir ning kono. Ya, semua itu ketika ditobati, maka semuanya akan tawabina. Apa namanya? Yuhibbut. Allah itu senang sama orang yang mau bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan orang yang mau mensucikan dirinya. Insyaallah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain?
Cukup? Kita lanjutkan nyantai-nyantai. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.